Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hardika dengan nomor mahasiswa 221080200080. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait materi training evolution. Selanjutnya, saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan terkait pendahuluan dalam materi ini. Pelatihan merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kinerja karyawan. Namun, pelatihan tidak dapat dianggap berhasil hanya karena telah dilaksanakan. Diperlukan suatu proses evaluasi yang sistematis untuk menilai sejauh mana pelatihan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses inilah yang dikenal sebagai training evolution atau evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan bagi organisasi. Melalui evaluasi, organisasi dapat mengetahui efektivitas pelatihan, manfaat yang diperoleh, serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki pada program pelatihan di masa mendatang. Dengan demikian, training evolution memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelatihan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja individu dan organisasi. Yang selanjutnya itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait definisi evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan itu dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menilai efektivitas suatu program pelatihan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pelatihan tercapai dan bagaimana dampaknya terhadap peserta maupun organisasi. Adapun tujuan utamanya tuh evaluasi pelatihan adalah memastikan bahwa pelatihan memberikan nilai tambah baik dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap, maupun peningkatan kinerja kerja. Selain itu, evaluasi juga digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program pelatihan selanjutnya. Selanjutnya itu, ada tantangan dalam evaluasi pelatihan. Tantangan yang pertama itu yaitu kesulitan mengukur dampak jangka panjang. Kesulitan mengukur dampak jangka panjang, dampak pelatihan terhadap kinerja dan produktivitas seringkali baru terlihat dalam jangka panjang, sehingga sulit diukur secara langsung. Yang kedua itu keterbatasan data dan sumber daya, yaitu proses evaluasi membutuhkan data yang akurat serta sumber daya manusia dan biaya yang memadai. Yang lima, pengaruh faktor lain di luar pelatihan. Kinerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh pelatihan, tetapi juga oleh faktor lingkungan kerja, kepemimpinan, dan motivasi. Yang selanjutnya itu ada kurangnya komitmen manajemen. Terus yang selanjutnya itu ada evaluasi pelatihan sering dianggap sebagai formalitas sehingga tidak dilakukan secara optimal. Sebelum saya lanjut ke pentingnya training evaluation, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tipe evaluasi pelatihan. Setahu saya itu tipe evaluasi pelatihan itu dibagi menjadi tiga, yaitu evaluasi pra pelatihan, evaluasi selama pelatihan, dan terakhir itu evaluasi pasca pelatihan. Evaluasi pra pelatihan itu biasanya dilakukan sebelum pelatihan untuk menilai kebutuhan pelatihan dan kesiapan peserta. Yang kedua itu kan tadi evaluasi selama pelatihan, yang dimana bertujuan untuk memantau proses pelatihan dan memastikan bahwa pelatihan berjalan sesuai rencana. Yang ketiga itu dilakukan evaluasi pasca pelatihan, yang dimana dilakukan setelah pelatihan untuk menilai hasil dan dampak pelatihan terhadap peserta organisasi. Terus saya akan menjelaskan sedikit lagi terkait model evaluasi pelatihan.
ada beberapa model evaluasi pelatihan yang umum digunakan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama tuh kalau ada model Kirkpatrick, yaitu model terdiri dari 4 tingkat evaluasi. Yang pertama itu ada reaction, mengukur kepuasan peserta terhadap pelatihan. Yang kedua itu ada learning, mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga itu ada behavior, mengukur perubahan perilaku di tempat kerja. Yang keempat itu ada result, mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja organisasi. Terus yang berikutnya itu ada model CIPP atau Context, Input, Process, atau Product. Model ini menekankan evaluasi pada konteks masukan, proses, dan hasil pelatihan secara menyeluruh. Yang terakhir itu ada model Return of Investment atau ROI. Model ini menilai efektivitas pelatihan berdasarkan perbandingan antara biaya pelatihan dan manfaat finansial yang dihasilkan. Baik, saya akan lanjut ke pentingnya training evaluation bagi organisasi. Training evaluation memberikan manfaat besar bagi organisasi, antara lain memastikan efektivitas pelatihan, meningkatkan kualitas program pelatihan, serta mengoptimalkan menggunakan sumber daya organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, evaluasi pelatihan penting untuk menjamin bahwa pelatihan benar-benar mendukung peningkatan kompetensi karyawan, kebutuhan terhadap prinsip syariah, serta kualitas pelayanan kepada nasabah. Dengan evaluasi yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa pelatihan menjadi investasi strategis, bukan sekedar kegiatan rutin. Sebelum saya terkait kesimpulan, di sini saya sedikit akan membacakan terkait pengukuran evaluasi pelatihan. Yang pertama itu ada kuesioner dan survei. Yang kedua itu ada tes dan ujian, dan ketiga itu observasi dan penilaian kerja. Yang keempat itu ada analisis data kinerja. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Training evaluation yang dapat saya simpulkan dari awal sampai akhir ini, yaitu merupakan tahapan penting dalam manajemen pelatihan yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan dampak pelatihan. Evaluasi pelatihan membantu organisasi memahami sejauh mana tujuan pelatihan tercapai, serta memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan program pelatihan di masa depan. Melalui penerapan model metode evaluasi yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa pelatihan memberikan manfaat nyata bagi karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan atau sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.